Ini dari kelompok 3. Perkenalkan, nama saya Safia Maharani. Saya Karika Nindya Putri. Saya Sarjana Purnomo. Halo, kami dari kelompok 3. Perkenalkan teman-teman, nama saya Varial Galang Priyatama atau kerap dipanggil Galang Romel. Dan ini partner saya, Mas Satir, Tio Pesatir atau Mas Dimas Satrio Adinugroho. Kali ini teman-teman kita akan mewawancarai salah satu pelaku UMKM di daerah Tegoenu, teman-teman. Yang beliau itu bisa dikatakan tangguh juga. Jualan lebih dari 7 tahun dengan produk yaitu bubur sumsum dan bubur ayam. Bagaimana kelanjutannya teman-teman? Jadi sam. Jutaan orang tidak menyadari bahwa mereka bisa menghasilkan 1.000 US dollar dalam waktu sebulan dengan hanya status UMKM saja. Halo, saya Galang Romel. Saya adalah pewawancara profesional. Dan kali ini saya akan mewawancarai satu dari 10 orang pelaku UMKM yang ada di Desa Tegoenu. Oke, yang pertama, apa motivasi Ibu sendiri buat bikin makanan ini, bubur sumsum ini? Motivasinya? Gitu ya. Kemarin waktu belum bisa bikin itu, berkreasi, terus menambah penghasilan. Kan udah nggak kerja, menambah penghasilan sama kesibukan sehari-hari. Dan untuk pemasarannya sendiri gimana? Di sebelah di pinggir jalan. Untuk targetnya siapa, Bu? Itu semua kalangan. Semua kalangan. Nggak ada target tertentu, nggak ada, semua kalangan. Mengapa di antara banyaknya semua makanan tradisional di Jawa ini Ibu lebih memilih bubur sumsum? Pertama, khasnya orang Jawa, lebih mudah bikin, terus lebih mudah dicari, dan enak dimakan. Dan biasanya yang membutuhkan semua kalangan butuh ya. Ini kan pertanyaan yang kelima. Ini kan sekarang anak muda itu sukanya junk food, Bu, makanan instan. Dan bagaimana cara Ibu agar makanan tradisional seperti bubur sumsum ini agar tetap hype di mata anak-anak muda zaman sekarang? Nggak ditinggalkan gitu ya, masih pada suka gitu ya. Kalau jangkut kayak gitu kan istilahnya kan udah dari makanan yang pendatang ya. Kalau kita tetap mempertahankan tradisional, karena tradisional ini kan nggak harus punah. Kalau kita nggak berusaha untuk melestarikan, nggak akan punah. Ya itu untuk anak-anak muda ya jangan sampai juga ikut juga melestarikan. Nggak harus ada makanan baru datang kita melupakan makanan yang tradisional. Kadang-kadang kita malah butuh disuruh sesuatu yang bikin kemarinnya seperti tradisional itu kita nggak tahu kok gimana caranya, karena kita nggak merasa suka. Nah baru kita suka dulu, terus kita melestarikan kok enak. Cara bikinnya pun harus berbeda dengan sama-sama bubur sumsum, kita harus berbeda. Gimana kualitas rasa kita, bentuk kita itu bisa dinikmati mereka kalangan semuanya dan merasa ketagihan. Dan mungkin ada sedikit pesan untuk anak-anak muda mungkin. Untuk adik-adik misalnya ya, kalau mau bikin sesuatu kita itu harus benar-benar yang jaga kualitas rasa. Rasa itu pertama kali kita harus mengutamakan rasa, habis rasa kita pertama kualitas yang harus gimana nggak turun ya, gimana nggak omset kita nggak turun sama seperti kemarin, dan rasa itu harus terjaga. Kalau kita udah enak jangan sampai kita udah gini aja. Jadi porsi bahan tetap harus sama, jangan dirubah-rubah, rasa tetap nomor 1. Dan harus rasa cinta sama makanannya itu harus nomor 1, sama makanan tradisional, terutama ini kan makanan tradisional orang Jawa gitu. Berarti dalam memulai usaha, dalam menjalankan usaha itu hal terpenting itu jujur. Betul, jujur, ikhlas dan sabar.
Itu kalau kita mau berusaha. Bagaimana cara mengembangkan bisnis jualan yang Ibu buat sekarang? Cara mengembangkannya. Iya. Tapi kita harus penuh dengan ketekunan, tekun dan sabar, ikhlas. Dengan begitu kita akan berkembang. Jangan sampai patah semangat. Orang jualan itu nggak harus kita sepi terus nggak jualan, kita sepi nggak jualan, itu harus konten terus dan terus. Iya. Berapa hasil penjualan Ibu per bulan? Per bulan kalau dikalkulasi semua ya sekitarnya berapa ya, Mas? Nggak bisa sih dikira-kira kayak gitu ya. Soalnya kan pemasukan setiap hari ini kan belanja lagi dan belanja lagi. Gitu. Apakah Ibu menyukai bisnis yang Ibu lakukan sekarang? Sangat. Ya. Bagaimana cara pengemasan produk yang Ibu buat? Pengemasannya kita kasih cup sama tutupnya yang ukurannya 10. Ukuran 10. Berapa harga satu pieces kok bubur sumsum? 4.000. Berapa? Satu cupnya ya. Iya. Berapa penghasilan bersih dari bubur sumsum yang Ibu jual? Kalau penghasilan bersih kita nggak bisa kalkulasi, soalnya kan penghasilan setiap harinya, terus kita nanti kalau udah di rumah kan harus dipilah-pilah lagi buat belanja besok lagi. Kalau minimal untuk seperti itu kita nggak bisa. Berapanya belum bisa, karena nggak sama, ya gitu. Kadang ada rame, kadang sepi, itu nggak sama. Dalam sehari yang Ibu dapat menghasilkan berapa pieces ikan? Berapa pieces untuk yang sumsum ya? Iya. Untuk yang sumsum itu kadang bisa 20, karena campur ya, ada yang sumsum, ada campur, ada andil. Kalau sumsumnya sekitar 20 dijual 5. Berapa modal Ibu untuk membuka jualan bisnis makanan ini? Modalnya kalau modal awal ya sekitar 200-an. Apa keunggulan bisnis jualan yang Ibu tekuni sekarang? Rasa. Terkadang aku sempat labil dengan perasaanku. Tapi kamu pun juga begitu. Namun aku, Farel Galang Priyatama, akan selalu mencintaimu. I love you. Andaikan malam yang sepi dapat bicara, mungkin aku takkan kesepian. Penantianku ini hanya untukmu. Setiap saat berdoa untukmu. Kesetiaan yang ku miliki tak pernah memudar. Cintaku ini untuk dirimu. Ibarat sungai yang kering, tiada air, tiada menanti. Oke teman-teman, terima kasih telah mengikuti jejak kita dari awal hingga akhir. Mohon maaf apabila ada kekurangan, karena sejatinya kesempurnaan hanya milik Tuhan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.